Jadi malam ini siapa yang mau tahu apa itu alam bawah sadar? Hai, hello, kembali lagi bersama dengan saya Julina JL. Dan pada kali ini saya akan membawakan topik yaitu apakah itu alam bawah sadar. Nah, jadi di video saya yang lalu saya sudah menyebut tentang alam bawah sadar. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya apa itu alam bawah sadar. Jadi mungkin ada yang tahu dan ada yang masih blur-blur lagi apa itu alam bawah sadar. Oke, saya akan huraikan sedikitlah apa itu alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini adalah sesuatu peristiwa yang berlaku kepada kita di masa lalu yang bagi kita sudah kita lupakan, tetapi sebenarnya itu masih lagi bermain dan mengganggu pikiran kita. Contohnya apabila di masa lalu itu kita ada terlibat di dalam satu kemalangan lah kan, yang sangat membuatkan kita ketakutan. Nah, contohnya lah kan begitu. Jadi itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Jadi kita merasakan bahwa kita sudah melupakan peristiwa itu. Tapi ada waktu-waktu peristiwa itu kan macam seperti wayang, dia akan macam bermain di pikiran kita, melintas di pikiran kita. Jadi tanpa kita sadar ataupun secara tiba-tiba saja gambaran itu akan terlintas-lintas di dalam pikiran kita. Itu salah satu contoh lah. Dan ada juga orang yang apabila dia menghadapi kepahitan di dalam kehidupan dia, yang dia melalui situasi yang sangat sukar di masa lalu, contohnya lah kan, dia ni selalu kena pukul oleh orang tua dia masa kecilnya kan, selalu, ataupun dia pernah kena dera lah kan. Jadi ini merupakan satu perkara ataupun kepahitan yang dia rasakan. Jadi oleh karena perkara itu sudah bertahun berlalu, jadi dia merasakan bahwa dia sudah melupakan peristiwa itu. Tapi ada kalanya peristiwa pahit itu dia akan bermain lagi di dalam pikiran kita. Walaupun kita rasakan bahwa kita sudah melupakan peristiwa itu kan, tapi ada kalanya dia akan bermain di dalam pikiran kita. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui bahwa apakah yang masih berada di alam bawah sadar kita yang akan mengganggu pikiran kita. Tapi sebelum itu saya mau kongsikan bagi kita apa keburukan kalau ada peristiwa atau kepahitan di masa lalu kita ini yang masih bermain di alam bawah sadar kita kalau kita tidak cari jalan penyelesaiannya. Salah satunya adalah orang bilang mood swing. Mood swing ini adalah perubahan sikap hati kita, yaitu perubahan yang berubah-ubah. Kadang-kadang apabila kita merasakan gembira, tiba-tiba pula macam merasa sedih kan, gitu. Jadi ada yang tiba-tiba rasa macam mau menangis tanpa pemicu. Jadi ini kadang-kadang orang merasakan kenapa ada perubahan seperti ini. Jadi kalau sekali-sekala itu tidak mengapa juga lah. Tapi kalau perkara ini seringkali berlaku dengan kita, itu sesuatu perkara yang serius karena ia akan mungkin menyebabkan sakit mental kalau tidak dirawat. Itu salah satu keburukan dia lah kalau kita tidak mau merawat peristiwa kepahitan di dalam kehidupan kita di alam bawah sadar nih. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui peristiwa ataupun perkara-perkara di masa lalu yang masih berada di bawah alam sadar kita. Kalau kita mau praktekkan, ketika kita bangun dari tidur, ketika kita mau terjaga di waktu malam lah kan. Kalau kita sudah tidur tuh ada kalanya tengah-tengah malam tuh kita pandai terjaga bahkan. Jadi kadang-kadang kita terjaga di waktu tengah malam ataupun subuh-subuh. Itu kebiasaan lah. Jadi ada orang yang memang tidak terjaga lah kalau dia sudah terlalu mengantukkan. Tapi saya mau bawa kita apabila kita terbangun tengah malam ataupun subuh-subuh gitu, terus kita coba pikirkan apakah peristiwa masa lalu yang masih menghantui kita. Nah, tetapi ada juga orang nih kan
kalau kamu sudah tidur kemudian terbangun, tiba-tiba ada satu gambaran yang melintas di dalam pikiran kamu. Contohnya kalau kamu ada tidak suka dengan seseorang nih kan, ataupun kamu disakiti oleh seseorang tuh. Jadi peristiwa itu sebenarnya sudah berlalu, tapi apabila kamu bangun dari tidur, gambaran itu kan dia macam tiba-tiba muncul di dalam pikiran kita sewaktu kita terjaga dari tidur. Jadi inilah yang dinamakan alam bawah sadar, dimana peristiwa itu yang bagi kita sudah kita lupakan, tetapi dia muncul ketika kita baru bangun dari tidur. Nah, saya pernah juga mengalami perkara ini ketika saya tidur, kemudian saya bangun tengah-tengah malam, tiba-tiba ada gambaran masa lalu saya yang bermain di dalam pikiran saya. Nah, ini juga kadang-kadang apabila kita sedang kepahitan dengan seseorang, ataupun ada orang yang macam menyakitkan hati kita, begitu kan. Walaupun itu perkara itu sudah lama berlalu, tapi ada kalanya dia akan bermain seperti wayang di dalam pikiran kita. Macam limpas-limpas di dalam pikiran kita. Saya guna bahasa pasar saya lah supaya senang dimengerti lah kan. Jadi waktu itulah gambaran-gambaran masa lalu yang dikatakan alam bawah sadar itu akan bermain di dalam pikiran kita di waktu kita terjaga dari tidur di waktu malam. Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, jadi itulah yang dinamakan peristiwa masa lalu yang kita belum lupakan ataupun belum sembuh dari perkara itu. Nah, kalau ada yang trauma, contohnya yang terlibat di dalam kemalangan gitu, walaupun dia rasakan bahwa dia sudah melupakannya, tetapi kalau gambaran itu masih muncul di dalam pikiran kita, terutama sekali ketika kita terjaga dari tidur, itu maknanya kita belum sembuh. Perkara itu masih bermain di dalam pikiran kita tanpa kita sadar. Nah, ada juga orang nih kan yang mungkin dia terlalu kecewa lah dengan seseorang nih kan, mungkin dia kepahitan dengan seseorang nih kan. Jadi apabila dia bangun dari tidur, muka orang tuh yang, ataupun nama orang tuh atau gambaran orang tuh yang akan pertama kali muncul dalam pikiran dia ketika dia baru bangun dari tidur. Jadi sebenarnya dia sedang kepahitan dengan orang ini kan. Jadi bagaimana kita caranya untuk menangani masalah ini kalau kita kepahitan dengan seseorang nih kan. Jadi satu caranya adalah kita harus terapikan diri kita. Jadi bagaimana kita mau terapi diri kita? Mungkin kita perlu jumpa dengan pakar-pakar psikologi kan. Tapi bagaimana kalau tidak ada pakar? Pun kalau kita mau jumpa pakar, tentu dia memerlukan bayaran yang tinggi kan. Jadi kita ikut ajaran agama kita, yaitu mengampuni. Kita harus mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Ketika kita kepahitan dengan orang tuh, kita harus mengampuni. Jadi apabila kita mengampuni, kita melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka kita juga secara tidak langsung akan sembuh daripada peristiwa kepahitan itu. Dan bagaimana pula dengan peristiwa-peristiwa, contohnya dulu-dulunya, ini contoh lah ya, contohnya dulu-dulu masa kecil kita ini pernah kena dera oleh orang tua lah kan, pernah kena pukul ataupun dan sebagainya lah, ataupun ada perkataan-perkataan daripada orang tua kita ini kan yang menyakitkan hati kita, yang masih kita terpikir ataupun masih terbawa-bawa sampai ke hari inilah gitu. Dan walaupun kita rasa kita sudah melupakan peristiwa itu, tapi kadang-kadang dia akan muncul di dalam kotak pikiran kita. Jadi itulah yang dinamakan alam bawah sadar. Jadi apabila ini tidak disembuhkan, keburukan dia, yaitu kita akan mengalami yang orang bilang mood swing. Mood swing ini adalah perubahan sikap hati kita, yang sekejap-sekejap berubah, sekejap gembira, sekejap sedih. Kadang-kadang ada yang tanpa pemicu dia macam seolah-olah rasa macam mau menangis gitu. Jadi kadang-kadang ada orang merasakan, kenapa ya saya begini nih, tiba-tiba saya rasa sedih, tiba-tiba macam saya rasa menangis, ataupun tiba-tiba dia macam ada sesuatu yang dia rasakan tidak selesa di badan dia. Jadi inilah yang dinamakan ada peristiwa masa lalu kita yang masih menghantui pikiran kita, yang membuatkan pikiran kita ini terganggu. Jadi kalau kita sering kali mengalami mood swing, perubahan sikap hati, ini lama kelemahan
akan membuatkan seseorang itu akan mengalami orang bilang sakit mental. Nah, bahaya kalau kita tidak cari jalan penyelesaian. Jadi kalau yang mood swing sekali-sekala itu biasa lah kan, biasa juga tuh, semua orang pun mungkin mengalami. Tetapi jangan sampai dia berlaku kerap dengan kita, sebab ia akan membawa kepada sakit mental. Nah, kalau kita lihat banyak orang yang ada gangguan mental kan sekarang nih, dan kita pun tidak tahu kenapa dibawa pergi berubat pun tidak juga pandai sembuh-sembuh kan. Kadang-kadang dibawa ada yang mencari jalan akhir bawa pergi dukun gitu. Nah, sudah berhabis berdoa, tidak ada juga jalan penyelesaiannya, terpaksa jumpa dukun gitu, minta obat gitu kan. Jadi saya mau bagi tahu dengan kita, coba cari jalan penyelesaian, coba kenal pasti apakah peristiwa masa lalu yang masih menghantui pikiran kita. Jadi satu yang saya mau kongsikan di sini yaitu itulah ketika kita bangun tidur di waktu malam kan. Jadi apa yang sering kita terfikirkan? Oke, kalau malam ini malam ini kalau kamu sudah tidur dan kamu terjaga di waktu malam, coba kamu terus pikirkan apa peristiwa masa lalu yang kamu terfikirkan gitu. Nah, kalau ada peristiwa itu, gambaran itu yang muncul dalam pikiran kamu, maknanya peristiwa masa lalu itu masih ada di dalam pikiran kamu, yang bagi kamu sudah kamu lupakan, tapi sebenarnya dia tersimpan di alam bawah sadar kita tanpa kita sadar. Jadi dia seperti satu kotak simpanan gitu, kotak simpanan. Jadi yang kita sendiri tidak sadar. Nah, itu salah satu, yaitu kita sendiri mau berpikir apa peristiwa yang menghantui pikiran kita. Jadi yang kedua adalah ini secara tidak langsung lah. Kadang-kadang adanya kita tidur kan, kita bangun, tiba-tiba kita teringatkan seseorang. Jadi ataupun kita teringatkan peristiwa yang berlaku kepada kita di masa-masa yang lalu. Nah, kalau ada yang mengalami hal seperti ini, maka itulah yang berlaku di alam bawah sadar kita. Nah, kalau contohnya lah kan, kalau macam yang kita sekarang ini kan dalam keadaan yang sadar sekarang nih. Jadi kita tidak teringatkan orang itu. Tetapi kenapa ketika kita bangun dari tidur, orang itulah yang kita pertama kali kita teringat. Nah, itu maknanya sama ada orang itu yang membawa kepahitan di dalam hidup kita, ataupun orang itu memang merupakan seseorang yang mungkin pernah melukakan hati kita di masa lalu, yang kita masih sebenarnya belum melepaskan, atau kita masih simpan lagi kepahitan itu di dalam hati kita, belum kita lepaskan lagi. Jadi selain daripada itu, ada yang mungkin terlibat di dalam kemalangan lah kan, contoh lah kemalangan yang mungkin membuatkan dia trauma lah, tapi hal ini sudah berlaku bertahun-tahun, jadi bagi dia sudah lupa lah peristiwa itu. Tapi ketika dia bangun tidur, gambaran-gambaran itu kan dia muncul lagi di dalam pikiran dia. Jadi itu maknanya kamu sebenarnya belum melupakan peristiwa itu. Jadi kalau seandainya gambaran-gambaran itu masih lagi bermain dalam pikiran kita, kita belum melupakan peristiwa itu. Jadi bahayanya kalau kita belum melupakan, ataupun kita tidak tersembuhkan daripada peristiwa kepahitan di masa lalu itu, dia akan membuatkan kita orang bilang apa itu, mood swing, yaitu perubahan sikap hati yang berubah-ubah mendadak. Nah, lama-lama orang bilang nanti jadi gila. Kalau keterlaluan lah. Tapi kalau permulaan biasa-biasa itu masih lagi masih boleh orang bilang masih boleh ditangani lah. Tapi jangan sampai peristiwa ini kan, keadaan ini yang akan membuatkan kita menjadi orang bilang kemurungan, ataupun dia akan mengganggu pikiran kita. Jadi malam ini
siapa yang mau tahu apa itu alam bawah sadar? Jadi seperti yang saya katakan tadi, sama ada kita bangun tidur itu gambaran itu akan terlintas dalam pikiran kita, ataupun ketika kita bangun tidur, kalau kita tidak rasakan apa-apa, tidak gambaran yang terus terlintas dalam pikiran kita, coba bertenang sekejap dan coba katakan dalam hati kita apa peristiwa masa lalu yang masih lagi berada di alam bawah sadar kita. Jadi waktu itu kalau ada gambaran-gambaran itu yang melintas-lintas di pikiran kita, itulah dia. Sebab apa? Ketika kita bangun dari tidur nih kan, kita bangun dari tidur nih, kita berada dalam keadaan yang separuh sadar, bahkan masih lagi, orang bilang apa itu, mamai-mamai lah kan, masih lagi belum sadar sepenuhnya. Jadi itulah yang berlaku di alam bawah sadar. Nah, waktu-waktu itulah kalau kita mau gali apa peristiwa masa lalu yang berada di alam bawah sadar kita. Jadi kalau mau gali, buat seperti apa yang saya katakan tadi, kalau kita mau tahu apa peristiwa yang masih lagi berada di alam bawah sadar kita. Jadi silakan mencoba kalau ingin tahu. Jadi saya cuma sharing saja, manalah tahu kan ada yang coba mau ikut. Sebab ini sebenarnya penting juga bagi kita untuk mengetahui apa peristiwa di masa lalu yang masih berada di alam bawah sadar kita. Oke, sekian dulu untuk kali ini, dan kalau kamu suka konten nih channel saya, sila subscribe saja. Sebab pada masa akan datang saya akan berbagi info ataupun perkongsian yang berlainan lagi. Oke, gitu saja, dan bertemu kembali di masa akan datang. Bye.